Hai, halo teman-teman, balik lagi sama aku Melen Afni di sini. Sekarang aku mau berbagi cerita mungkin ya tentang hubungan antar pesona sama temen aku yaitu Anggi Dwi. Halo, Anggi temannya Meli. Ya, jadi di sini kita mau spill dikit gimana sih komunikasi antar pesona kita selama kita temenan. Oke teman-teman, jadi gimana sih seperti apa ya hubungan antar pesona kita? Oke, untuk informasi kita tuh temenan dari kelas 7 SMP. Tuh, kita udah lama banget. Dan ya sekarang kita udah semester 2, jadi at least ada berapa tahun? 7 7 tahun, tahun kita bareng, kita kenal dan temen. Ya, kita temenan dari SMP bareng, SMA nggak bareng, terus kuliah jadi bareng lagi. Dan gimana sih komunikasi antar pesona kita tuh bisa baik? Jadi kita tuh ya komunikasi antar pesona ya saling saling membutuhkan intinya dan saling melengkapi. Jadi ya komunikasi antar pesona kita tuh sangat baik sampai sekarang, alhamdulillahnya kayak gitu. Gak ada yang gimana, gak ada yang belit-belit gitu. Jadi ya gitu sih. Karena kita sama-sama mengerti bahwa kita tuh satu frekuensi gitu loh. Jadi daripada kita harus cari temen yang lain, kita selagi ada temen yang satu frekuensi, kenapa nggak terus temenan aja gitu? Karena kayak kalau bahasa lebaynya sih kayak nggak ada hal yang yang bikin kita tuh harus berpisah gitu loh. Itu tuh nggak ada faktor-faktor yang bikin kita kayak udahlah kita nggak temenan lagi, itu tuh nggak ada. Jadi kayak kita terus temenan karena kita juga orangnya susah bersosialisasi kebetulan. Lebih ke males juga buat temenan kayak sama orang baru. Kenal orang baru itu susah, butuh lama, effort, lama untuk barengnya lagi, kayak untuk klopnya itu susah banget gitu. Jadi ya kita dari SMP terus sekarang kuliah dan alhamdulillah sekelas lagi, meskipun gak kelas kecil gak kelas besar, tapi kita bisa tetap komunikasi antar pesona dengan baik gitu ya, dan saling melengkapi gitu. Bahkan kita SMA tuh nggak satu sekolah, cuman kita tuh masih bisa tetap temenan karena ya emang komunikasi kita baik. Kita tuh selalu komunikasi di grup, atau enggak kita juga kadang at least seminggu sekali tuh kita jadwalin main gitu, biar ya kita juga suka nginep ya, kayak gitu. Ada aja hal-hal yang bikin kayak hubungan pertemanan kita tuh justru malah makin baik meskipun kita tuh jadi meskipun jaraknya jauh gitu loh, karena kita udah nggak satu sekolah, cuman kita punya banyak cara lah buat kita mempereratkan pertemanan kita gitu. Salah satunya sering ketemu gitu, dan kita ya komunikasi baik aja, cerita tentang keseharian, karena kita juga les bareng. Tapi pas itu kelas 12 doang sih. Kita les bareng juga, jadi kita sekelas juga. Ya, kita emang ditakdirkan untuk sekelas bareng banget. Jadi emang pertemanan kita tuh sudah direncanakan sebaik mungkin. Jadi emang gimana nggak klop gitu, karena emang kita selalu bareng gitu. Jadi komunikasi antar pesona kita tuh baiknya banget gitu lah, baik banget. Oke, selanjutnya tuh situasi seperti apa sih yang kita bangun nih agar komunikasi antar pesona yang kita lakukan tuh jadi efektif gitu. Yang terutama itu yang paling penting kita itu saling support, saling mendukung, entah itu memberi saran lah atau kritik, ataupun misalnya jadi teman cerita, kita tuh saling mendukung satu sama lain gitu. Kayak kalau misalnya aku butuh bantuan atau apapun itu pasti Meli siap untuk bantu. Itu sebaliknya kalau misalnya kita butuh saran, pendapat ataupun apapun itu, selagi kita bisa bantu pasti kita bantu gitu loh. Kita akan mengusahakan untuk membantu satu sama lain karena kita tuh merasa kita tuh kayak senasib dan penanggungan gitu loh sebagai anak rantauan. Apalagi sekarang kan kita kuliah gitu ya, kita kayak nggak punya apa-apa lagi selain diri kita dan teman kita gitu kan, jauh dari orang tua dan keluarga. Jadi ya kalau misalnya apa-apa pasti ke Meli karena yang paling dekat Meli gitu. Dan sebaliknya aku juga kalau ada apa-apa pasti ke Anggi, dan ya kita saling dukung satu sama lain. Ya, kita saling backup satu sama lain juga gitu. Kalau misalnya Meli sakit atau aku sakit gitu, kita kadang suka anterin ke klinik gitu ya kita. Dan Anggi tuh salah satu teman yang selalu menanyakan sebulan sekali sakit nggak atau gimana atau butuh apa-apa gitu. Jadi ya komunikasi kita tuh selalu ngecek kondisi satu sama lain gitu, apakah keadaannya baik-baik aja atau enggak gitu. Jadi biar kita bisa memastikan bahwa kita tuh baik-baik aja gitu.
Dan selanjutnya daya tarik atau sifat apa sih dari masing-masing kita tuh yang bikin hubungan antar pesona kita, komunikasi kita nih sampai sekarang baik-baik aja? Si Meli orangnya baik-baik banget. Meli salah satu teman yang sangat humble, ramah gitu. Terus dia juga sangat pekerja keras. Jadi fun fact nih, aku tuh orangnya sangat mageran dan males gitu ya. Dan Meli tuh orangnya berbalik sama aku. Dia tuh orangnya sangat ambisius, sangat produktif dan sangat pekerja keras gitu. Jadi dia tuh selalu memberikan aku motivasi untuk mengerjakan especially tugas-tugas aku gitu, kayak ayo dikerjain tugasnya gitu, karena aku tuh orangnya deadliners parah karena males itu. Dan Meli itu salah satu orang yang selalu memotivasi aku. Jadi hal-hal yang Meli selalu berikan ke aku itu sangat positif, banyak banget positif dan dampak baik ya buat aku gitu loh. Terus kalau misalnya oh ya, Meli tuh orangnya tidak gengsian dan apa ya, tidak gampang marah juga. Jadi kita tuh karena saling memahami ya. Jadi kalau misalnya aku nasehatin Meli atau misalnya ngasih kritik ke Meli, Meli itu sangat membuka kritik dan saran, gak yang apa sih nih orang gitu, nggak yang julid-julid gitu loh. Justru kayak kita tuh saling berterima kasih satu sama lain, karena dengan kritik dan saran itu artinya kan kita jadi saling memperhatikan dan kita saling apa ya, kita bisa makin berkembang juga gitu. Jadi kita tuh maju bersama gitu, melangkah bersama, nggak saling ninggalin gitu loh kasarnya ya. Dan sudah dijelasin tadi ya Anggi, kebalikannya dari aku. Jadi ya Anggi juga orangnya humble, terus sering banget bisa ngasih pendapat yang baik, terus apa ya, jadi bikin aku bangun lagi kayak ayo bisa, kok bisa gitu. Terus ya Anggi juga selalu apa ya, selalu nanyain segala macam tentang aku, jadi kayak nanya-nanya segala macam, make sure dan check condition teman-teman. Dan itu yang bikin kita sampai sekarang komunikasi kita tuh ya baik-baik aja gitu. Oke, yang terakhir itu, pernah ada nggak sih konflik atau masalah yang pernah terjadi di kita dan dampaknya apa? Kayaknya kita tuh selama 7 tahun temenan gak pernah ada yang konflik sebesar dan sampai yang kayaknya emang gak pernah ada konflik marah-marahan gitu sih. Debat-debat juga kita jarang ya, karena kita tuh rata-rata pendapat kita tuh sama gitu. Karena cara pandang kita mostly tuh sama ya, kayak apa yang aku pikirin itu pasti hampir mirip sama yang Meli pikirin. Jadi kita gak pernah ada perbedaan pendapat juga jarang ya Mel. Makanya kita jarang debat atau ada konflik-konflik itu. Miskom juga sedikit yang kayak masalah apa ya, kayak beda pendapat, tapi ya hari itu juga atau ya saat itu juga kita langsung kayak, karena kita gampang untuk cari gitu. solusi gitu, kayak oh enaknya gimana ya kalau misalnya kita beda pendapat, kita cari jalan tengahnya gitu loh. Atau misalnya mau ngikutin Meli atau ngikutin aku, dan kita tuh sama-sama ya udah gitu, fine aja, karena mungkin ya itu justru yang terbaik gitu loh, nggak kayak yang harus ngikutin kata aku atau ngikutin kata Meli gitu. Jadi kalau kita kayak ngobrol nih kayak nggak sampai yang tinggi-tinggian lah, atau nggak sekalinya beda langsung apa sih, kayak gak penting deh gitu. Kita nggak kayak gitu, kayak ya udah kita terima aja apa omongan ya, yang penting yang baik gitu. Jadi kita minim banget sama konflik atau masalah yang sampai berhari-hari marahan gitu, enggak. Paling ya miskom dikit doang gitu. Kan wajar kali ya kalau miskom, karena pasti di pertemanan tuh pasti ada yang kayak gitu. Cuman mungkin mulus banget gitu ya. Tuh, cuman kita yang nggak sampai yang konflik itu sih enggak ya, alhamdulillah. Gak sampai yang nggak ngomong berapa hari kayak atau sindir-sindiran gitu, itu kayak nggak pernah sama sekali tuh sindir-sindiran, kayak apa ya, itu tuh terlalu kekanak-kanakan ya. Justru pas kita SMP aja, yang masa-masa kita alay dan jamet, kayak kita nggak pernah berantem memang. Dan terlebih pas kita lagi beda SMA itu udah pasti beda banget kan jadwal sekolahnya lah dan lain sebagainya. Jadi ya udah kayak saling mengerti satu sama lain aja. Kayak yang ini sibuk ya udah kita nggak bisa main, atau yang ini sibuknya gitu gak bisa main juga, ya udah nggak apa-apa. Yang penting komunikasi kita tuh ya baik-baik aja, nggak sampai ribut-ribut. Yang penting gitu. itu intinya kalau misalnya aku butuh Meli ada, dan Meli kalau butuh aku tuh ya ada gitu loh. Kita karena kita saling membutuhkan dan saling memahami, jadi kita selalu ada gitu untuk satu sama lain gitu sih paling. Karena
Ya. Seperti yang tadi udah kita sampaikan bahwa kita tuh rata-rata pemikiran, cara pandang kita tuh sama, makanya kita jarang ada perbedaan, mau perbedaan pendapat kayak atau perbedaan situasi atau apa, kita tuh jarang, karena yang Meli rasain tuh ya aku rasain juga, dan yang aku rasain tuh rata-rata Meli bisa rasain juga gitu kan. Kita sangat we got link kalau kata NCT. Kita tuh saling terbuka, intinya itu sih, udah saling terbuka, saling pengertian gitu. Jadi ya komunikasi antar pesona kita juga baik-baik aja gitu. Oke, mungkin itu aja sih tentang komunikasi antar pesona kita berdua. Ya semoga teman-teman juga sama sahabatnya bisa saling komunikasinya baik-baik aja sampai tahun-tahun yang akan datang dan gak ada masalah apapun. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di lain kesempatan. Bye-bye.